Baik, ada semuanya. Silakan cek soundnya dulu. Ini mulai dari lagu A. Ya, silakan perkenalkan diri lagu A. Suaranya dikeraskan atau volumenya ditambah agar dari juri mendengarkan dan nanti jawabannya bisa tidak benar, maksudnya tidak ada kesalahpahaman dalam jawaban. Silakan lagu A, perkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari SMP 2 Kota Besar, Kabupaten Damastraya. Saya sebagai juru bicara Nurul Latifah Marwa, dan di sebelah kanan saya America Apriani, dan di sebelah kiri saya Baik, kita lanjut ke lagu B. Kita cek sound dan silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari SMP Tahfidz Quran Nadia Pasaman. Perkenalkan, saya sebagai jurubicara Muhammad Amal Satwa, dan di sebelah kanan saya Muhammad Ismail, dan di sebelah kiri saya Yadin Pratama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita lanjutkan ke lagu C. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 3 Pinanggi Pasaman Barat. Saya selaku juru bicara Nur Alia Angelina M. Di sebelah kanan saya ada Imran Barwala, dan di sebelah kiri saya kami ada Azhar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke lagu D. Silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kami dari saya sebagai jurubicara. Baik, hanya boleh ditambahkan volume suaranya. Perkenalkan, kami dari SMP Pengunjung. Saya sebagai jurubicara Muhammadiyah dan Keagamaan. Di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya Baik, kita lanjut ke lagu berikutnya. Silakan lagu E, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asaf Palangkaratan, kami dari SMP Jakarta Kabupaten Damastraya. Saya lagi berterima sebagai Betul berbicara saya. Baik, kita lanjutkan. Silakan lagu F memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari SMP Negeri 2 Surabaya. Saya sebagai juru bicara Lydia Febriani. Di sebelah kanan saya ada Indra Farhanha, dan di sebelah kiri saya ada Humaira Azhar. Sekian perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi perkenalan dari peserta LCCM zona 2 atau zona B. Selanjutnya kita akan penentuan nomor soal. Di sini ada 5, 6, yang kelima 6
mematikan belnya berarti adik harus memilih soal. Ya. 1, 2, 3. Ya, silakan. Silakan Regu D. Ya, nomor 13. Suaranya terlalu lembut ya. Untuk adik-adik, belnya jangan dilepas dulu, jangan ditekan gitu ya. Bel ketat masih bel tradisional, belum bel otomatis kalau tertekan dalam hidup dan yang lain mati gitu. Tapi harus ditekan. Baik, selanjutnya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, Regu D sekarang. Ya, dilepas dulu. Regu D, nomornya ada 12, 14, 15, 16. Kami milih nomor Ya, nomor 14 untuk Regu D. Ya, kita mulai lagi. 1, 2, 3. Ya, silakan Regu B. Soalnya 12, 15, dan 16. 12. Nah, untuk Regu B dulu ya. Regu B yang dikambel dulu ya, Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 15 untuk Regu B. Nah, soal 15 ya, Regu B. Ada dua soal lagi antara C dan F. 1, 2, 3. Ya, silakan F. Berapa? 12 sama 16. Ada 12 dan 16. 12 pakai mic-nya. Jangan terlalu semangat. Nanti semangat suaranya tapi jawabannya nggak begitu jelas sama kamu ya. Yang untuk Regu C, nah ini harus menerima nih soalnya di nomor 16. Gak apa-apa ya, soalnya sama mudahnya kalau bagi kami yang buat soal gitu ya, membaca. Tapi jawabannya tentu adik-adik yang harus memberikan jawaban. Baik adik-adik, untuk sesi pertama ini soal akan dibacakan oleh Aisyah kepada Aisyah di persidangan. Baik, terima kasih. Baik adik semuanya, sebelum pembacaan soal dimulai, Aisyah akan menyampaikan peraturan lomba selama sesi 1 berlangsung. Nah, untuk sesi 1 ini, peserta menjawab setelah soal selesai dibacakan dalam waktu 5 detik. Sesi 1 terdiri dari 7 soal. Jika benar nilainya 100, jika salah nilainya 0. Jadi tidak ada pengurangan nilai untuk sesi 1 ini. Jawaban yang benar nantinya disampaikan oleh Dewan Juri. Adik-adik bisa memahami? Bisa ya, sudah paham ya. Kalau begitu kita masuk untuk grup A. Grup A siap? Siap insya Allah ya. Untuk grup A soal nomor 11. Kita buka ya amplopnya. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Apa nama organisasi pemuda yang dibentuk Jepang pada tanggal 9 Maret 1943? Peta. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah. Yang benarnya Dewan Juri? Sedenta. Baik, sayang sekali 0 untuk soal yang pertama. Kita masuk ke soal yang kedua. Apa nama pasukan yang dibentuk Jepang pada tanggal 3 Oktober tahun 1943 yang telah berperan penting dalam perjuangan melawan Jepang dan Belanda? Hego. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah. Jawaban benar adalah peta, pembela tanah air. Baik, 0 untuk soal yang kedua. Kita masuk ke soal yang ketiga. Apa jenis kain terkenal yang dihasilkan oleh tenunan tradisional di daerah Palembang? Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar. 100 untuk
Siap. Siap ya. Kembali Kaisar ulangi untuk peraturan lomba untuk sesi 1 ini. Jika benar nilainya 100, jika salah nilainya 0, tidak ada pengurangan nilai. Jawaban yang benar nanti disampaikan oleh Dewan Juri. Peserta menjawab setelah soal selesai dibacakan dalam waktu 5 detik. Untuk regu B, soal nomor 15. Baik, regu B, kita masuk ke soal yang pertama. Apa nama konferensi internasional yang membuat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia? Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar konferensi meja Buddha. 100 untuk soal yang pertama. Kita masuk ke soal yang kedua. No. Maaf ya. Berarti 0 untuk soal yang pertama. Kita masuk ke soal yang kedua. Regu B siap? Siap. Pada pukul berapakah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945? Jam 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar nilai 100. 100 untuk soal yang kedua. Kita beri tepuk tangan. Kita masuk ke soal yang ketiga. Apa nama tarian yang dikenal dengan gerakannya yang lincah, energik, dan penuh semangat, serta diiringi oleh musik tradisional seperti gendang, gong, dan kecapi, sering ditampilkan dalam acara penyambutan tamu, perayaan adat, dan hiburan rakyat sebagai simbol keramahan dan keceriaan budaya Sunda? Nama tariannya. Waktu habis, silakan Dewan Juri. Jawabannya benar tari Jaipong. Sayang sekali 0 untuk soal yang ketiga. Kita masuk ke soal yang keempat. Warisan budaya Indonesia. Warisan budaya Indonesia apa dari Papua Barat yang ditetapkan UNESCO pada tahun 2012 dalam bentuk tas anyaman berbahan serat kayu? Oke. Jawaban benar nilai 100. 100 untuk soal yang keempat. Kita masuk ke soal yang kelima. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya disebut dengan istilah apa? Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar tim ahli cagar budaya. Baik, sayang sekali 0 untuk soal yang kelima. Kita masuk ke soal yang keenam. Perahu lete merupakan jenis perahu niaga dengan daya angkut sekitar 100 sampai 500 ton. Digunakan untuk pengangkutan antar pulau. Dari mana perahu ini berasal? Banten. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah nilai 0. Jawaban benar Madura. Baik, sayang sekali 0 untuk soal yang keenam. Kita masuk ke soal yang ketujuh. Soal terakhir ya. Indonesia tanah air beta, pusat
Adi Kusna Cokro Suyoso. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah nilai 0. Jawaban benar Ismail Marzuki. Baik, sayang sekali 0 untuk soal yang terakhir atau soal yang ketujuh. Total skor untuk regu B pada sesi 1 ini adalah 200. Kita beri tepuk tangan dulu untuk peserta kita supaya lebih semangat ya, karena mungkin udah siang jadi agak ngantuk ya. Baik, kita lanjut ke sesi ke grup C ya. Grup C siap? Siap ya. Soal nomor 16. Baik, untuk regu C siap? Siap nggak? Siap ya. KS ulangi untuk peraturannya, jika benar nilainya 100, jika salah 0. Peserta menjawab 5 detik setelah selesai soal dibacakan dalam waktu 5 detik ya. Jawaban yang benar disampaikan oleh Dewan Juri. Kita masuk ke soal yang pertama. Tanggal berapa Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia? Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya adalah 27 Desember 1945. Maaf, 27 Desember tahun 1949. Baik, sayang sekali 0 untuk soal yang pertama. Kita masuk ke soal yang kedua. Siapakah yang menandatangani teks proklamasi Indonesia? Insinyur Soekarno dan Hatta. Ya, jawaban benar nilai 100 untuk grup C. Baik, 100 untuk soal yang kedua. Kita masuk ke soal yang ketiga. Apa nama arak-arakan mempelai perempuan berjalan bersama untuk berkunjung ke rumah keluarga ayah dalam prosesi pernikahan yang diadakan pemerintah Kota Solo tahun 2019 dan telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda? Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya adalah arak baku. Baik, sayang sekali 0 untuk soal yang ketiga. Kita masuk ke soal yang keempat. Apa jenis puisi tradisional yang terikat pada struktur rima yang terdiri dari 4 baris dan diakui UNESCO sejak tahun 2020? Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya adalah pantun. Ya, sayang sekali ya, pantun ternyata jawabannya. Kita masuk ke soal yang kelima. Cikal bakal Museum Nasional Indonesia semula bernama Batavia's Genootschap van Kunsten di Batavia. Pada tanggal berapakah Batavia's Genootschap dan van Kunsten didirikan? Jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah 24 April 1778. Baik, sayang sekali 0 untuk soal yang kelima. Maltapuli merupakan nama pena dari seorang keturunan Belanda yang ikut memperjuangkan keadilan untuk rakyat Indonesia. Siapa Multatuli tersebut? Ya, 100 untuk soal yang ke-6. Kita masuk ke soal yang terakhir ya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal
Ibu Sur. Ya, 100 untuk soal yang ke-7. Total skor untuk regu C pada sesi 1 ini adalah 300. Kita beri tepuk tangan dulu untuk peserta lomba kita. Baik, selanjutnya kita langsung saja untuk regu D. Regu D siap? Siap ya. Dengan nomor soal nomor 13. Kita buka dulu amplopnya. Baik, untuk regu D kembali Aisyah ulangi untuk peraturan lomba. Soal terdiri dari 7 soal. Jika benar nilainya 100, jika salah nilainya 0 ya. Peserta menjawab setelah selesai soal dibacakan dalam waktu 5 detik. Jawaban yang benar disampaikan oleh Dewan Juri. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Apa nama lembaga internasional yang membantu penyelesaian konflik Indonesia dan Belanda? Bagaimana Dewan Juri? Jawaban yang benar PBB. Baik, sayang sekali 0 untuk soal yang pertama. Kita masuk ke soal yang kedua. Teks proklamasi diikrarkan di rumah siapa? Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar. 100 untuk soal yang kedua. Kita masuk ke soal yang ketiga. Apa nama tarian yang ditarikan puluhan pria duduk melingkari sambil meneriakkan suara cak 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 secara berirama? Tarian ini mengisahkan epos Ramayana, khususnya perjuangan Rama dan Hanuman melawan Rahwana. Nama tariannya bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar. 100 untuk soal yang ketiga. Kita masuk ke soal yang keempat. Berasal dari provinsi mana wayang kulit yang diakui oleh UNESCO pada tahun 2003? Jawaban Bagaimana Dewan Juri? benar. 100 untuk soal yang keempat. Kita masuk ke soal yang kelima. Siapa nama gubernur jenderal yang mengeluarkan peraturan kultur Stetsel? Bos. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar. 100 untuk soal yang kelima. Benar-benar terus ya. Tepuk tangan dulu dong peserta kita. Kita masuk ke soal yang keenam. Nama Museum Negeri Bala Putra Dewa adalah museum dengan nama besar raja berdasarkan prasasti Benggala. Di provinsi mana Museum Bala Putra Dewa berada? Bagaimana Dewan Juri? Benar. 100 untuk soal yang keenam. Kita masuk ke soal yang terakhir. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hak kita diserang. Siapa pencipta lagu tersebut? Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah. Yang benarnya? Kornel Simanjuntak. Top C Simanjuntak. Baik, sayang sekali 0 untuk soal yang ke-7. Total skor untuk regu D pada sesi 1 ini adalah 500. Kita beri tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya untuk regu E siap? Nah, insya Allah siap ya. Untuk amplopnya kita buka terlebih dahulu. Dengan
Siapakah tokoh yang dikenal dengan seruan perjuangan di Radio Surabaya saat pertempuran 10 November? Jawaban benar nilai 100. 100 untuk soal yang pertama. Kita masuk ke soal yang kedua. Di mana alamat rumah tempat teks proklamasi diikrarkan? Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar nilai 100. 100 untuk soal yang kedua. Kita masuk ke soal yang ketiga. Apa nama kain tradisional khas suku Batak di Sumatera Utara yang memiliki makna simbolis sebagai pemberi kehangatan, kasih sayang, dan doa restu? Jawaban benar nilai 100. 100 untuk soal yang ketiga. Kita masuk ke soal yang keempat. Karapan sapi merupakan salah satu tradisi dari masyarakat yang berasal dari daerah mana? Jawaban benar nilai 100. 100 untuk soal yang keempat. Kita masuk ke soal yang kelima. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum disebut dengan istilah apa? Jawaban benar nilai 100. 100 lagi untuk soal yang kelima. Kita beri tepuk tangan dulu. 100 terus ya dari soal 1 sampai 5. Kita masuk ke soal yang keenam. Kain kulit kayu yang digunakan sebagai ikat kepala pada upacara adat Lero Poso dikenal Lorea. Kain kulit kayu yang digunakan sebagai ikat kepala upacara adat Lore Poso dikenal dengan nama apa? Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar Siga. Siga. Sayang sekali 0 untuk soal yang ke-6. Kita masuk ke soal yang ke-7. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia. Siapa pencipta lagu tersebut? Dari Indra Syarif. Jawaban salah nilai 0. Jawaban benar goblok. Baik, sayang sekali 0 untuk soal yang ke-7. Baik, total skor untuk Regu E pada sesi pertama ini dengan nilai 500 ya. Nah, sama nilainya dengan Regu D. Baik, untuk Regu F siap? Siap untuk merebut nilai lebih tinggi ya. Kita soal nomor 12. Baik, saya ulangi peraturannya. Soal terdiri dari 7 soal. Jika benar nilai 100, jika salah nilai 0. Tidak ada pengurangan nilai pada sesi ini. Untuk Regu F siap? Insya Allah ya. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Apa nama organisasi wanita yang didirikan Jepang selama pendudukan? Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya salah. Yang benar adalah Fujinkai. Baik, sayang sekali 0 untuk soal yang pertama. Kita masuk ke soal yang kedua. Apa yang dimaksud dengan Romusa? Perkiraan paksa pada zaman Jepang. Bagaimana Dewan Juri? Ya, benar 100 untuk grup M. 100 untuk soal yang kedua.
Jawaban salah. Jawaban yang benar adalah Komando Mandala. Baik, sayang sekali 0 untuk soal yang kelima. Kita masuk ke soal yang keenam. Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia yang lahir 8 Juni 1921. Apa nama desa kelahiran Presiden Soeharto? Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya adalah Desa Gemusuk. Baik, sayang sekali 0 untuk soal yang keenam. Soal yang ketujuh. Hei yang rabi yang ko arunawa kombe. Hei yang rabi yang ko arunawa kombe. Lagu ini berasal dari daerah mana? Papua. Bagaimana Dewan Juri? Ya, benar. Jawabannya 100. 100 untuk soal yang terakhir atau soal yang ketujuh. Baik. Baik, ada semuanya. Untuk sesi pertama ini sudah selesai. Nah, untuk skor sementara dari Regu A dengan nilai 400, Regu A 400, Regu B 200, Regu C 300, Regu D 500, dan Regu E 500, dan Regu F 300. Kita beri tepuk tangan dulu untuk seluruh peserta kita pada hari ini. Baik, adik-adik, kita lanjut ke sesi babak lempar. Ini peraturannya berbeda dengan peraturan sesi yang pertama tadi ini. Jadi babak lempar ini ada 3 soal, yang mana soal setiap regu ada masing-masing mendapatkan 3 soal. Nah, di sini peraturannya, jika regu tersebut menjawab benar nilainya 100, jika salah nilainya 0. Nah, di sini ada kesempatan bagi adik-adik yang tahu jawabannya kami lempar. Tapi dilempar hanya pembaca soal yang boleh melempar ke regu mana saja yang menentukan. Dan jika jawabannya benar nilai 100, jika salah nilai dikurangi 50. Nah, contoh regu D dapat soal jawabannya benar nilai 100, jika salah nilai 0. Dan kami lempar ke regu E. Ternyata regu E menjawabnya benar nilai 100, tetapi jika salah nilainya dikurangi 50. Bisa. Dan di sini lemparan ini hanya berlaku 2 kali. Contoh dari D kita lempar ke E dan F. Nah, A kapan dapatnya? A dapat lemparan dari regu F nantinya. Nah, seperti itu selanjutnya. Jadi kita akan lempar berikutnya, ya. Baik, bisa dipahami adik-adik semuanya? Opsi yang tidak menjawab boleh dibuka ya. Diulangi ya. Jadi soalnya per regu masing-masing 3. Jika regu tersebut menjawab benar nilai 100, jika salah nilai 0. Tapi jika kami lempar, jika dilempar ke regu sebelahnya, regu sebelah mampu menjawab nilai 100, jika salah nilai dikurangi 50. Kalau tidak dijawab pas. Ya. Tapi jawabnya misalkan kami lempar untuk regu B, jawab langsung kalau memang tidak pas gitu. Jadi kita langsung ke regu C. Ya, bisa dipahami ya, Dek? Nilainya tetap 0, asal jangan asal jawabannya. Ya. Ya, kalau sesi pertama dijawab semuanya salah atau benar tidak mempengaruhi nilai. Kalau salah nilainya 0 ya. Tapi kakak sarankan untuk regu yang punya soal dijawab semampunya, jangan pas. Ya, agar lebih berhati-hati ya. Ya, ini khusus untuk regu A, harapannya dijawab saja. Mana tahu ada keberuntungan dalam jawabannya. Regu A siap? Insyaallah siap.
Ya, kita mulai dengan soal yang pertama. Siapa Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar? Begitu Soekarno. Bagaimana dimajukan? Jawabannya benar. Ya, 100 untuk regu A. Kita lanjut soal nomor 2. Tarian tradisional dari Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO adalah Jepang. sayang sekali. Bagaimana dimajukan? Jawabannya Bukan benar atau salah? salah. Ya, baik, kita lompat ke regu B. Oh yang mana? Bagaimana regu B? Baik, waktu habis, kita lompat ke regu C. Baik, silakan Najuri, jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah tari Salman. Ya, sayang sekali, 0 untuk regu A. Soal nomor 3 untuk regu A. Proses peredaran ORI ke seluruh pelosok negeri bukan tanpa halangan. Faktor perhubungan dan masalah keamanan menjadi faktor utama sulitnya pendistribusian mata uang ke masyarakat. Apalagi sebagian wilayah Indonesia masih diduduki oleh Belanda. Kedua hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia kesulitan menjadikan Indonesia sebagai satu kesatuan moneter. Sebagai contoh, di beberapa bagian Sumatera pada akhir tahun 1947 muncul sejumlah uang lokal seperti URIJA. Sebutkan kepanjangan URIJA. Uang Republik Indonesia daerah. Ya, Jawaban salah. ya, kita lempar ke regu B. Kita lempar ke regu C. Ya, sayang sekali, 0. Gimana Diwanjuri, coba yang benarnya? Jawaban yang benar adalah uang Republik Jambi. Ini sayang sekali, 0 untuk regu A. Kita lanjut untuk regu B. Siap regu B? Soal yang pertama. Berapa jumlah provinsi yang dibentuk pada rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945? 34. Bagaimana Diwanjuri? Salah. Kita lempar regu C, silakan. Kita lempar ke regu D. Ya, silakan Diwanjuri, jawaban yang benar. 8 provinsi. Baik. Soal nomor 2 untuk regu B. Kata janggolan berarti perhubungan. Perahu janggolan merupakan perahu niaga untuk jarak sedang. Perahu ini biasanya digunakan untuk mengangkut garam dari ladang. Berasal dari mana miniatur perahu janggolan di Museum Nasional? Madura. Ya, bagaimana Diwanjuri? Benar. Ya, 100 untuk regu B. Ya, aplaus dulu untuk peserta kita yang di depan. Soal nomor 3. Kalung ini terbuat dari tempurung kelapa. Kalung ini dipakai oleh laki-laki pada waktu berburu. Sebutkan nama kalung ini bagi suku Nias. Ya, kita lempar ke regu C. Kita lempar ke regu D. Ya, sayang sekali, 0 untuk regu B. Kita lanjut ke regu C. Regu C siap? Ya, kita mulai dengan soal yang pertama. Ini kesempatan untuk menambah skor dan poin adik-adik semuanya. Siapakah yang mengibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya? Ya, kita lempar ke regu D. Kita lempar ke regu B. Ya, sayang sekali, silakan
misalnya dalam upacara memanggil hujan dan persembahan lainnya, berbentuk seperti berumbung yang berpinggang bagian tengahnya dan di sisi atasnya tertutup. Kita lempar ke regu D. Ya, bagaimana deh? Ya, waktu habis kita lempar ke regu D. Bagaimana dengan diri? Jawaban benar nilai 100. Ya, 100 untuk regu E. Untuk regu E, suaranya tolong dikeraskan lebih lagi ya. Baik, kita lanjut untuk regu D. Regu D siap? Ya, suaranya lebih dikeraskan atau volumenya ditambah. Baik, soal nomor 1. Tokoh yang mengusulkan agar naskah Batavia. belum ya? Masih C. Oh ya, maaf. Ya maaf ya, untuk regu D ditambah regu C masih kurang ya. Ya, soal nomor 3. Untuk regu C, fokus. Batavia Genootschap van Kunsten adalah lembaga yang independen dengan semboyan Ternute van het Aglino. Apakah arti semboyan tersebut? Kita lempar regu D. Bagaimana dengan jadi? Jawaban benar nilai 100. Ya, 100 untuk regu D. Baik, kita lanjut ke regu D. Regu D siap? Soal yang pertama untuk regu D. Tokoh yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas bangsa Indonesia adalah titik-titik. Siapa orang? Jawaban benar. Ya, 100 untuk regu D. Ya, soal nomor 2. Ya, diingatkan kembali untuk adik di regu D, suaranya lebih dijelaskan lagi. Ya, soal nomor 2. Apa nama kain yang berasal dari Yogyakarta, dari akar katarik yang artinya garis dan parit, yang dimaknai sebagai pagar atau pelindung bagi pemakainya? Ya, waktunya habis. Yang kita lempar ke regu D. Jawabannya benar. Ya, 100 untuk regu D. Soal nomor 3. Adek jangan lempar-lempar ya. Kalau yakin jawabannya dijawab saja. Ya, tidak ada perwakilan dalam menjawab. Ini bisa merugikan tim adek sendiri. Ya, kita lanjut soal nomor 3. Untuk regu D, Museum Trawulan RAA Bromojoyo Adinegoro didirikan tahun 1912. Terletak di daerah mana Museum Trawulan? Bagaimana Mbak Juli? Ulang lagi gasnya. Ya, jawabannya benar. Ya, 100 untuk regu D. Ya, kita lanjut regu E. Regu E siap? Ya, siap ya? Siap-siap regu F dan regu A. Fokus dengan pertanyaan, siapa tahu ini kesempatan untuk menambah poin. Soal nomor 1. Siapakah yang mengetik teks proklamasi? Bagaimana dengan Juni? Jawaban benar. Ya, 100 untuk regu E. Soal nomor 2. Oke, regu E, fokus. Apa seni pertunjukan yang menggabungkan berbagai unsur seni seperti bela diri silat, drama, tari, musik, dan sastra dari Sumatera Barat? Bagaimana dengan Juli? Benar. 100 untuk regu E. Kita lanjut soal nomor 3.
Apa petugas teknik museum yang melakukan kegiatan edukasi dan penyampaian informasi, koleksi, dan hubungan masyarakat dan pemasaran? Bagaimana dilanjuti? Benar. Ya, 100 untuk regu E. Selanjutnya kita lanjut untuk regu F. Siap regu F? Ya, ya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Nah, ini siap-siap regu A dan regu B. Ya. Soal nomor 1. Siapa ketua panitia kecil perumus batang tubuh Undang-Undang Dasar? Baik, kita lempar ke regu A. Bagaimana dengan jadi? Jawaban salah dikurangi 50. Baik, kita lempar ke regu B. Pas. Baik, silakan dengan juri jawaban yang benar. Jawaban benar Supomo. Ya, sayang sekali min 50 untuk regu A. Soal nomor 2 untuk regu G. Pada tahun berapa batik diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia? 2019. Bagaimana dengan juri? Salah. Kita lempar ke regu A. Kita lempar ke regu B. Pas. Baik, silakan dengan juri jawaban yang benar. Jawaban benar 2009. Ya, sayang sekali 0 untuk regu F. Baik, aplaus dulu untuk peserta kita di depan. Soal yang terakhir. Proses peredaran ori ke seluruh pelosok negeri bukan tanpa halangan. Faktor perhubungan dan masalah keamanan menjadi faktor utama sulitnya pendistribusian mata uang ini ke masyarakat. Apalagi sebagian wilayah Indonesia masih diduduki oleh Belanda. Kedua hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia kesulitan menjadikan Indonesia sebagai satu kesatuan moneter. Sebagai contoh, di beberapa bagian Sumatera pada akhir tahun 1947 muncul uang lokal seperti Urida. Beda Bu, tadi Urija, sekarang Urida. Sebutkan kepanjangan Urida. Uang Republik Medan. Bagaimana jadi? Salah. Kita lempar ke regu A. Pas. Regu B. Oke, silakan dari juri jawabannya benar. Jawabannya benar uang Republik Indonesia daerah Aceh. Ya, sayang sekali 0 untuk regu F. Baik, total skor untuk kedua. Ya, sesi kedua ini kita jumlahkan dengan sesi 1. Regu A 450, regu B 300, regu C 300, regu D 800, regu E 1000, dan regu F 300. Aplaus dulu untuk semua tim. Baik, tetap semangat, jangan pantang menyerah, masih ada 10 soal lagi yang bisa menambah poin adik-adik semuanya. Nah, baik, kita lanjut dengan soal berikutnya. Ada soal rebutan. Nah, sebelum bapak rebutan kita cek sound dulu, cek bel. Baik, nah ini di bel sama seperti yang di awal penentuan soal. Adik-adik harus menekan belnya lama, jangan dilepas-lepas. Ada tekan bel lepas, nanti takutnya kami nggak lihat siapa yang pertama. Jadi nantinya yang kami lihat misalnya pernyataan pertama E, ternyata yang kami lihat itu C. Berarti C yang dapat kesempatan menjawab. Jadi adik-adik harus tekan dulu bel. Nah, untuk itu kita latihan dulu. Ya, oke, ini sesi yang menentukan. Baik, silakan regu D ditekan belnya, jangan dilepas. Regu D tekan dulu, sebelum tekan bel dulu, kalau lepas jangan dilepas. Oke, tekan terus. Regu A silakan ditekan. Regu B, regu C, regu E, regu F, regu D dilepas. Oke, silakan regu B dilepas. Nah, itu dia. Jadi kalau satu yang pencet bel, yang selainnya tidak akan mengeluarkan suara, dan itu kalian bisa menjawab apabila kami
Adik-adik suaranya lebih dijelaskan. Nanti takutnya dan juga harus menjawab dalam waktu 5 detik. Maaf, dalam waktu 5 detik. Jika ada tidak menjawab, walaupun jawaban adik-adik benar, akan kakak lempar ke kesempatan berikutnya. Di sini ada 2 kali kesempatan. Contoh, pertama tekan bel dulu. Ternyata dia jawabannya salah. Maka kita lempar ke satu kesempatan lagi tekan bel sampai awal. Nah, dan di sini juga ada peraturannya lagi adik-adik. Bagi adik-adik yang menekan bel ketika soal dibacakan, berarti kami berhenti membacakan soal dan adik-adik harus menjawab. Andai kata adik bilang pas, itu nilai adik-adik tetap dikurangi 100 dan soal tidak dilanjutkan lagi. Bisa dipahami adik-adik semuanya? Baik, soal yang pertama. Siap-siap, tangan di bel. Siapa tokoh yang memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia? Silakan berdoa. Dari perwira negara. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar. Ya, 100 untuk berdoa. Soal nomor 2. Yang pertama kali mengemukakan 5 gagasan tentang dasar negara dalam bagaimana Jawabannya betul. ya 100 untuk berdoa. Soal nomor 3. Kapan Undang-Undang 1945 disahkan? Silakan berdoa. 18 Agustus 1945. Jawabannya benar. Untuk reguler dilepas ya karena reguler lebih awal. Dan soal nomor 4. Perhatikan baik-baik. Apa nama atraksi adat yang menghadirkan 2 buah perahu atau lebih dirapit atau digandeng menjadi satu sebagai transportasi di sungai? Ya, silakan berdoa. Apa? Diulangi? Lepas mic-nya, asal ulangi. Bagaimana Dewan Juri? Kita ambil jawaban pertama yang salah ya. Di awal sama. Jawabannya sama kok. Jawaban Jawabannya sama. Coba diulangi lebih keras. Jawabannya kurang tepat ya. Kurang tepat. Ya, bagaimana Dewan Juri? Kami tidak boleh memutuskan salah jawabannya. Baik, silakan bergulir. Diulangi. Perahu modern. Perahu. Baik, saya ulangi. Salah. Perahu apa nih namanya? Perahu bergantung. Perahu bergandung. Ya. Ya, jawabannya salah. Sayang sekali. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar? Jawabannya yang benar adalah Hidup B. Bandung. Ya, sayang sekali. Min 100 untuk regu A dan regu E. Baik adik-adik yang B. Bandung. Ini yang kakak bilang tadi, jelaskan suaranya agak lebih keras karena satu huruf aja kita ada kesalahan dalam jawaban. Memang keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat dan juga makanya suaranya lebih dijelaskan. Ya, mohon maaf untuk suaranya juga dinaikkan gitu. Apalagi udah ada mikrofon di depannya. Baik, adik-adik bisa paham? Kita lanjut ya untuk soal nomor 5. Apa nama kebudayaan megalitikum dalam bentuk tiang atau tugu batu yang didirikan sebagai sarana? Silakan berdoa. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Ya, 100 untuk berdoa. Soal nomor 6. Dalam kehidupan masyarakat Mentawai terdapat kepercayaan bahwa hutan, tumbuhan, dan binatang punya roh yang harus dirawat. Silakan PUT.
Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Ya, 100 untuk regu E. Soal nomor 7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, pendaya gunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Silakan regu E. Ya, jawabannya benar. 100 untuk regu E. Ya, regu yang lain kita fokus ya. Ada 3 soal lagi. Soal nomor 8. Negara digunakan sebagai benda untuk memanggil hujan. Silakan. Bila ditikung. Bagaimana? Jawabannya salah. Nilai dikurangi 100 untuk regu A. Soal kakak lanjutkan kembali. Negara digunakan sebagai benda untuk memanggil hujan, berasal dari daerah titik-titik. Maaf, regu A tidak dapat kesempatan lagi. Silakan regu B sampai F. Silakan regu D. Nusa Tenggara Timur. Jawabannya salah. Ya, sayang sekali salah. Jawaban yang benarnya Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Ya, min 100 untuk regu D. 2 soal lagi. Siap-siap. Arca Batu Gajah Pasemang berasal dari daerah titik-titik. Oke, waktu habis, kesempatan kedua. Waktu habis, silakan dilanjutkan jawaban yang benarnya. Palembang, Sumatera Selatan. Baik, sayang sekali 0 untuk Sumatera. Soal nomor 10, soal yang terakhir. Patung perlu disebut titik-titik. Kesempatan pertama habis, dan kesempatan kedua. Ya, waktunya habis. Silakan dilanjutkan jawaban benar. Jawabannya Arca. Ya, ini 0 untuk Sumatera. Aplaus dulu untuk peserta kita di depan. Baik, untuk total skor. Regu A 650, regu B 300, regu C 300, regu D 700, regu E 1100, regu F 300. Dan pada sesi ini, zona ini yang akan maju ke final adalah regu E untuk tanggal 30 April besok. Ya, selamat untuk pemenang. Yang berhasil, tetap semangat. Semoga mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu.